Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini akan membahas mengenai instrumen keuangan di pasar uang dan pasar modal. Video ini disusun oleh Diva Rosita Ramadhani, Yulina Utami, dan Siswanti Cahya Wulandari. Topik yang akan dibahas pada video kali ini terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar uang terdiri dari definisi, fungsi, pelaku, dan produk pasar uang. Sedangkan pasar modal terdiri dari definisi, fungsi, pelaku, produk, dan lembaga yang terkait dalam pasar modal. Topik pembahasan yang pertama mengenai pasar uang. Definisi pasar uang. Definisi pertama, pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Definisi kedua menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PPI/2021 tentang pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Pasar uang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai sarana alternatif sumber pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek terdapat 2 jenis, yaitu secara spontan dan dengan negosiasi. Pendanaan spontan terjadi karena perubahan situasi ketika aktivitas ekonomi sedang berlangsung, sedangkan pendanaan negosiasi memerlukan diskusi dan perjanjian formal. Yang kedua, sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Jika kebutuhan akan pembiayaan ini tidak terpenuhi, pendapatan perusahaan bisa saja terganggu, bahkan dapat mengalami pailit. Akibatnya, angka pengangguran pun meningkat dan akan berdampak pada defisit pertumbuhan ekonomi. Fungsi yang terakhir dari pasar uang yaitu menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana dalam sistem perekonomian. Dikarenakan banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai, dan bagi para investor, pasar uang digunakan untuk mencari keamanan dan likuiditas. Di samping itu juga adanya peluang dan memperoleh pendapatan bunga. Topik selanjutnya mengenai pelaku pasar uang. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/PPI/2021 tentang pasar uang, pihak yang melakukan kegiatan pasar uang yaitu yang pertama pelaku pasar uang itu sendiri, dan yang kedua lembaga pendukung dari pasar uang. Pelaku pasar uang yang terdiri dari penerbit instrumen pasar uang rupiah dan pasar uang valuta asing, serta penerbit instrumen keuangan selain instrumen pasar uang rupiah dan pasar uang valuta asing yang memenuhi persyaratan untuk ditransaksikan di pasar uang. Penerbit instrumen tersebut dilakukan oleh yang pertama lembaga jasa keuangan, kedua perusahaan efek, yang ketiga korporasi, dan yang keempat penerbit lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Pelaku pasar uang selanjutnya yaitu pelaku transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh yang pertama lembaga jasa keuangan, kedua korporasi, ketiga orang perseorangan, keempat bukan penduduk di mana transaksi harus dilakukan melalui lembaga pendukung pasar uang, dan yang terakhir pelaku transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Pelaku pasar uang yang kedua yaitu lembaga pendukung dari pasar uang yang mencakup lembaga pendukung dari pasar uang rupiah dan pasar uang valuta asing yang terdiri dari 1. Bank, kedua perusahaan efek, ketiga perusahaan pialang, keempat penyedia electronic trading platform atau ETP, yang kelima profesi penunjang pasar uang rupiah dan pasar uang valuta asing yang terdiri dari konsultan hukum, akuntan publik, notaris, dan profesi penunjang lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dan yang keenam pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Lembaga pendukung pasar uang yang berikutnya yaitu pasar valuta asing, yang termasuk ke dalam lembaga pendukung di pasar valuta asing yaitu yang pertama bank, yang kedua perusahaan biaya
pialang, yang ketiga penyedia Electronic Trading Platform atau ETP, dan yang keempat pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Produk pasar uang. Produk pasar uang yang pertama yaitu sertifikat Bank Indonesia, yang kedua sertifikat deposito, yang ketiga surat berharga pasar uang (SBPU), yang keempat call money, yang kelima commercial paper, yang keenam treasury bill, yang ketujuh instrumen pasar uang syariah, dan yang terakhir bankers acceptance. Tapi pembahasan yang kedua mengenai pasar modal. Definisi pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi saving. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Yang kedua, fungsi kekayaan. Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah. Yang keempat, fungsi pinjaman. Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya. Pelaku pasar modal. Pertama, terdapat manajer investasi yang tugasnya mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Yang kedua, terdapat emiten atau perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan sudah terdaftar di bursa efek. Yang ketiga, pengawas. Yang keempat, penyelenggara. Yang kelima, investor. Yang keenam, pialang atau lebih sering kita kenal dengan broker, merupakan pelaku pasar modal dalam jual beli efek. Yang ketujuh adalah trustee atau wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan suatu pemegang efek utang seperti obligasi. Dan yang terakhir, terdapat lembaga penunjang pasar modal. Produk pasar modal. Yang pertama, terdapat saham biasa atau common stock. Yang kedua, terdapat bukti right atau right issue, merupakan hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten bagi pemodal. Yang ketiga, terdapat obligasi atau bonds. Yang keempat, terdapat saham preference atau saham istimewa. Preferred stock merupakan saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Yang kelima, terdapat warrant atau warrant, merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah reksadana atau mutual fund. Lembaga yang terkait dalam pasar modal. Yang pertama, terdapat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas untuk mengawasi berbagai transaksi dan aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, terdapat Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSI yang bertugas untuk menyimpan, mendistribusikan hingga menyelesaikan berbagai transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga, terdapat Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, menyelenggarakan clearing atas transaksi baik di dalam bursa ataupun di luar bursa Indonesia. Yang keempat, terdapat wali amanat. Dan yang kelima adalah underwriter penjamin emisi efek, merupakan institusi yang terikat kontrak langsung dengan emiten tertentu. Demikian pemaparan materi mengenai instrumen keuangan di pasar uang dan pasar modal. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.